Halo, assalamualaikum guys. Hari ini kita masuk di salah satu museum kontemporer 10 November. Letaknya di Surabaya, dan ini adalah museum yang cukup membuat kita mengingatkan sejarah akan perjuangan Indonesia. Pertama-tama kita akan masuk di ruangan ini ya. Lumayan murah sih, masuk di sini itu cuman butuh 5.000 ya. Jadi semua fasilitas ini ya, ini tempat diskusi dulu para pendiri Surabaya gitu. Jadi masuk di sini cuman butuh 5.000. Dan uniknya itu semua yang melalui wisata di Surabaya itu sudah menggunakan QR code dan melalui online gitu. Jadi kita mau wisata kemanapun itu bebas, dan kita bisa daftar di jam-jam yang sudah ditentukan oleh para petugas gitu, sehingga masyarakat bisa menikmati bagaimana perjuangan para pendiri bangsa dalam menyatukan NKRI menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ini jejak-jejak perjuangan arek-arek Surabaya gitu ya. Ini jejak-jejak museum yang cukup fenomenal gitu ya. Ini jejak sejarahnya gitu ya. 10 November. Ini orang-orang yang sangat berpengaruh gitu ya di perjuangan di Surabaya. Nah, kita bisa ke sini lagi. Ini jejak-jejak dari Surabaya ya, menariknya ini jejak-jejak perjuangan bagaimana arek-arek Surabaya gitu ya memperjuangkan keutuhan wilayah Surabaya agar tidak menjadi semacam jajahan Belanda. Nah, ini karikaturnya cukup menarik dan sangat fantastis kalau menjadi kunjungan wisata nasional gitu. Nah, ini menjadi salah satu letak ya di mana kota Surabaya. Ini kemudian ini ada monumen Museum 10 November. Kita tahu bahwa 10 November merupakan salah satu hari yang bersejarah. Nah, ini cara masuknya di sini. Nah, ini adalah jejak-jejak sejarah 10 November ya, para karikatur tentara serdadu yang memang sangat menyita perhatian sekitaran sini. Nah, ini ada jejak-jejak sejarah gitu ya. Ini jejak sejarah. Ini Garuda Indonesia gitu ya. Ini jejak sejarahnya seperti ini kawan-kawan. Jadi sangat bagus untuk menjadi lokasi kunjungan. Nah, ini ada orang berkunjung. Nah, ini ada mereka yang berjuang mempertahankan keutuhan Surabaya dari jajahan Belanda. Mereka berjuang keras. Ini karikatur orang Madura ya. Ini beberapa peninggalan. Sumpah ke apaan? Ini peninggalan ini para pahlawan kita ya, luar biasa mereka ini. Ini karikatur yang ada. Ini semacam karikatur rapat-rapat ketika bagaimana perjuangan masyarakat Surabaya mempertahankan wilayah Surabaya dari NKRI. Ini. Nah, kita mulai lagi di sebelah sini. Sebelah sini juga ada semacam jejak sejarah ya, proklamasi bagaimana ini ternyata ada mesin ketik di sini yang juga sangat bersejarah ya. Nah, ini ada
Dan pelajar di sini gratis loh. Jadi menarik di situ. Jadi anak-anak pelajar, mahasiswa yang mau masuk di sini itu gratis. Nah, ini jejak-jejak sejarahnya. Ya, bagaimana perjuangan para pendiri Surabaya gitu ya, mempertahankan Surabaya dari tangan penjajah. Nah, ini kondisi pertempuran ya, lokasi pertempuran, bagaimana para pendiri Surabaya melakukan pertahanan yang cukup besar terhadap wilayah NKRI. Ini lokasinya. Ayo yang mau ke sini silakan. Ini masih ada jejak-jejaknya. Ini ada rumah sakit Sampang ya, zaman dulu. Ini kondisinya seperti ini. Ini ya, zaman dulu nih di Surabaya. Ini rumah sakit Sampang. Sini. Nah, ini selain itu ini ada jejak ya, HR Muhammad Hendrik. Ini pakaiannya, wah menarik nih, ini jejak nasional. Ini ada jejak-jejak sejarahnya, bendera Indonesia. Ini kita ke lantai 2. Kita menuju lantai 2. Jadi di lantai 2 ini menarik karena ada semacam wisata-wisata yang memang semacam karikatur audiovisual yang dibuat oleh ini sepeda peninggalan ya. Kemudian ini ada jejak-jejaknya. Ini ada peninggalan uang. Ini ada emas. Ini foto-foto. Nah, di sini itu ada peninggalan keris, senjata sebagai pusaka ya, pertahanan dan keamanan pada saat itu. Ini merupakan masih asli gitu, asli dan otentik tentunya. Ini masih ada juga kopiah, ada topi-topi Belanda, ada kertas-kertas catatan yang tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, sebelah sini ini ada senjata ya, bagaimana para pendiri. Nah, ini ada senjata-senjata nih, senjata-senjata buatan Belanda. Ini bagaimana perjuangan masyarakat Surabaya menggunakan beberapa senjata ini untuk bisa mempertahankan wilayah Surabaya dari jajahan Belanda. Ini senjatanya masih cukup ini gitu ya. Nah, ini juga dan sisanya terjebak tidak bisa kembali ke titik aman. Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi meminta bantuan Jenderal Philip Christensen, pemimpin. Nah, kalau kita masuk di sini, ini merupakan semacam audio visual yang kita bisa saksikan semacam pertempuran yang terjadi di Surabaya. Menteri Pertahanan tiba di Surabaya dengan pesawat angkutan Inggris Senin 29 Oktober 1945. Semacam sejarah, cerita di situ audio visual. Jadi ada pertempuran kita bisa dengarkan. Nah, kemudian sama kalau kita masuk di sini, itu kita masuk ke dalam ruangan yang
merepresentasikan semacam suara perjuangan-perjuangan arek-arek Surabaya untuk berjuang mempertahankan wilayah Surabaya dari jajahan Belanda. Nah, itu sekilas terkait tentang Pak Tugu Pahlawan wilayah Surabaya 10 November. Mudah-mudahan menjadi kisah yang menarik dalam perjuangan bangsa Indonesia sebagai suatu wilayah yang utuh dan berjaya.